Halo Sobat Bisnis Coach Shop, we We got got you, bro. lagi di channel kesayangan kita, channel Semanggi University, yaitu channel yang berusaha memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tentu saja pada sesi kali ini kita akan membedah buku, dan bahasan kita kali ini adalah tentang buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dan pembahasan kita kali ini sudah sampai pada bab ketiga. Jadi di bab 3 bagian 11 ini judulnya film melakukannya, TV juga, mengapa Anda tidak ikut melakukannya. Nah, singkat cerita, buku ini merupakan salah satu buku yang dikarang oleh Dale Carnegie, seorang penulis, dosen sekaligus motivator yang cukup disegani di Amerika sana. Nah, bagaimana pembahasannya? Sebelum kita masuk pembahasan, kita sapa dulu dua orang yang akan menemani kita pada. Saya sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Imam, dan kali ini saya sebagai penengah di antara perdebatan dua orang ini ya. Dan saya Tegar. Dan saya Devi. Oke. Bagaimana kabarnya Mas Tegar? Alhamdulillah sedikit pilek. Sedikit pilek. Ada nular. Kak Devi gimana? Alhamdulillah sehat masih. Alhamdulillah. Gajinya bagus sudah. Wes. Oke. Lanjut. Jadi gimana gambaran besarnya dari buku ini, dari bab 3 bagian 11 ini seperti apa? Jadi saya ringkas sedikit ya di bab 11. Di sini kita diajarkan untuk mendramatiskan keadaan, mendramatiskan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Itu merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain. Dan di sini juga sekalian saya memberikan contoh. Di sini ada contoh di mana mungkin teman-teman semua pernah lihat nih di TV ataupun di media sosial bahwa banyak iklan-iklan yang itu membuat istilahnya kayak rundown-nya untuk agar pesannya bisa tersampaikan itu dengan cara yang dramatis. Dengan cara dramatis itu teman-teman nanti bisa tahu apa sih pesan yang disampaikan oleh si promotor tersebut, agar kita tahu apa yang diinginkan si yang pemasang iklan tersebut, agar kita untuk contohnya bisa membeli produknya, menawarkan produknya pada kita. Di situ dengan cara mendramatiskan sebuah video iklan itu bisa menyampaikan pesan tersebut seperti keunggulan dari produk tersebut kepada kita, dan itu juga bisa menarik kita untuk nantinya membuat action untuk misalnya membeli produk itu. Oke, baik sekali dari Mas Tegar. Kemudian dari Devi apa nih? Kalau dari saya kurang lebih sama kayak Mas Tegar ya. Di sini itu di bab 3 bagian 11 itu kita diberikan contoh dramatis ya. Kita memberikan effort tapi secara dramatis gitu. Jadi kayak contohnya sales gitu kan, biasanya memberikan iklan kayak tadi yang udah dijelasin sama Mas Tegar. Ya gimana caranya kita memberikan iklan itu supaya customer itu tertarik sama kita. Nah itu pastikan membutuhkan effort. Nah effortnya itu kita harus dramatis kayak tadi yang udah dijelasin. Kita bisa memberikan kayak benefitnya, terus keunggulannya, dan mungkin dengan lebih menarik lagi gitu. Nah, di sini ada juga sebenarnya di bagian 11 ini banyak banget contoh-contohnya. Nih, salah satunya ini tadi selain iklan-iklan itu, sales berkunjung ke toko, kemudian dia melihat kayak mesin yang digunakan sama usaha itu udah kuno, udah lama gitu dan harus diganti yang baru. Nah, kemudian dia memberikan effort untuk yang dramatis, memberikan kayak ini kak harusnya menggunakan yang ini sudah karena punya kakak sudah usang dan harus ganti gitu. Jadi harus effort dan juga dramatis supaya customer atau orang yang melihat itu bisa ikut sama kita. Ya, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Memang pesan yang ingin kita sampaikan itu perlu banget, karena kita nggak mau kan capek-capek memberikan pesan dari kita, tapi dari pendengar sendiri kurang paham atau kurang masuk di hati mereka atau di otak mereka. Jadi
perlu sekali kita memberikan buih-buih dramatis gitu ya. Kita sendiri kalau lihat nonton sinetron itu kalau pakai dramanya, pakai buih-buih yang kayak sedih itu kita seringkali ikut sedih gitu. Kalau senang ya ikut senang, itu salah satunya seperti itu. Kita menyampaikan sebuah pesan itu menggunakan buih-buih dramatisir itu emang sangat perlu ya, karena dengan hal itu kita juga dapat mempengaruhi orang dalam segala hal bidang, tidak hanya dalam pemasaran saja, tapi juga pokoknya setiap asmara juga harus itu Kak dramatis kan, apalagi kayak zaman sekarang tuh cewek-cewek nggak lagi kalau cuma aku sayang sama kamu loh, alah buktinya mana gitu. Itu juga harus membutuhkan effort juga dan harus dramatis juga supaya ceweknya kan percaya gitu, nggak butuh cuma kayak omong-omongan kayak orang zaman dahulu gitu. Oke, kayaknya Kak Devi pengalaman panjang. Dan orang-orang zaman dulu itu kalau menyatakan cintanya itu kebanyakan ya karena belum adanya gadget. Kalau sekarang kan adanya gadget, mungkin kita bisa ditipu nih sama orang yang mencintai kita dengan cara cuma chat ke WA ataupun ke sosial media. Dan itu nggak kelihatan betapa besarnya mungkin cinta seseorang kepada kita. Kalau zaman dulu kan dia menyatakan cintanya itu dengan secara langsung. Dan dia biasanya itu dengan cara istilahnya duduk mungkin sambil menyatakan cintanya kepada si pasangannya, calon pasangannya itu sebuah effort yang sangat besar dan sebuah dramatis juga, salah satu dramatis untuk menyampaikan pesannya bahwa dia mencintai orang tersebut gitu. Ya, seperti itu. Pengalaman semua ini. Oke, kalau aku sih nggak mau ngomongin cinta ya. Tapi ya emang itu masuk sih dalam segala hal, termasuk dalam percintaan. Terus selain itu dramatisir ini juga sangat diperlukan karena dengan mendramatisir sebuah pesan ini, orang yang mendengar itu akan lebih mengetahui secara mendalam apa yang diucapkan oleh pembicara itu, tidak hanya secara tekstual aja tapi juga action ataupun yang tersirat juga, pokoknya seperti itu. Dalam marketing itu juga salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ya dalam menyajikan sebuah konten, karena itu mempengaruhi bagaimana kita memasarkan produk itu, bagaimana supaya produk yang kita pasarkan itu dapat tersampaikan dengan secara sempurna kepada customer gitu ya. Jadi memang sangat perlu dalam contohnya ya, kalau kita bikin video itu harus membuat drama kayak misalkan kayak kemarin ya di Kode Shop sendiri setiap tanggal cantik itu membuat video promo yang ada jalan ceritanya gitu loh, ada jalan ceritanya. Jadi video yang dibuat itu bukan hanya sekedar menyampaikan oh di Kode Shop jual ini loh, tapi kita juga menyampaikan produk ini produk ini digunakan untuk kebutuhan seperti apa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin saya juga bisa menambahin caranya ya. Mungkin kalau kita sebagai marketing nih, kita mau membuat video, ini ada contoh juga di buku ini bahwa ada produk sabun ataupun deterjen itu membuat video produknya dengan dramatis. Caranya bagaimana? Caranya dengan ketika menyajikan video pakaian yang sangat kotor, itu di dalam video secara dramatis diubah menjadi langsung bersih putih gitu. Itu merupakan contoh bagaimana cara kita untuk mendramatiskan sebuah mungkin video produk yang akan kita promosikan. Mungkin contoh lain yang kita jual aja nih, misal printer barcode. Printer barcode di kita bisa mendramatiskan dengan cara kita menyampaikan pesannya itu tentang bahwa printer ini bisa cetak label hingga ribuan dalam sehari.
itu bisa kita buat sebuah video yang dramatis agar customer mungkin customer lebih percaya juga. Dan kan di sini juga ada banyak usaha-usaha yang perharinya itu pesanannya udah ratusan hingga ribuan gitu loh. Itu bisa menjadi pesan kita untuk nantinya agar bisa kita coba mendramatiskan video produk kita kepada customer gitu. Oke, itu kalau dari marketing ya. Kalau dari sales nih. Nah, kalau dari CS atau sales itu kan kita biasanya menghandle customer yang udah diposting sama para marketing nih. Gak nyangka ini beneran nggak sih printernya bisa cetak label ratusan sampai ribuan per hari. Nah, itu biasanya kita yakinin gimana caranya supaya mereka itu percaya kalau printer itu bisa dipakai atau dicetak satu hari seratusan atau 55 ribuan gitu. Nah, caranya juga gitu, kayak iya betul banget Kak, ini bisa print resi sampai ribuan, aman. Terus nanti kalau udah gitu, kalau sampai mau order mungkin sampai beberapa, ada lebih dari 5 unit atau 10 unit, nanti bakal kita kasih lagi buat diskon atau harga best price gitu. Dan ini juga sekarang lagi ada, jika nanti secara langsung atau live nanti bisa mendapetin baby gold juga. Itu kan salah satu contoh ya effort kita supaya teman-teman itu tertarik dan bisa join sama kita, percaya sama kita gitu. Mungkin kalau dari aku sih di sini kan, kalau dari contoh-contoh yang sudah kita sampaikan nih, bagaimana cara kita untuk mendramatisir sebuah pesan kita itu dengan cara memberikan fakta-fakta yang ada. Dengan adanya fakta, orang lain itu akan mudah untuk dipengaruhi oleh kita dengan fakta-fakta atau data-data yang kita sampaikan pada mereka. Bagaimana pentingnya kita memberikan fakta kan itu udah bukan bohong lagi gitu loh, udah kenyataan. Jadi customer bisa lebih percaya lagi kepada kita gitu. Kalau dari saya ya, karena saya CS di sini, jadi bagaimana cara saya meyakinkan customer dengan memberikan benefit tadi dan juga memberikan kayak best price atau apa yang bisa didapetin pokoknya. Dan pembahasan kita juga mengenai kita sendiri juga, masalah mungkin promosi juga, masalah kita jualan juga gitu. Oke, udah selesai ya. Oh iya nih Kak, sebelum kita tutup nih Kak, kita juga ada produk-produk yang sangat lengkap untuk kebutuhan teman-teman semua. Mungkin usaha teman-teman ada, mungkin usaha minimarket, supermarket, toko retail ataupun toko sembako, frozen food. Di sini kami menyediakan banyak sekali perlengkapan kasir. Contohnya apa aja nih Kak? Untuk printer kasir dari Codeshop kita ada CBD 58i, ada CBD 58ii, ada juga yang 80 mili juga ada. Mau yang portable yang bisa dibawa kemana-mana itu juga ada. Itu untuk printer kasir. Terus scanner juga ada, mau yang modelnya GAN yang bisa dibawa kemana-mana atau yang modelnya USB atau duduk aja juga ada. Itu. Dan selain printer kasir dan scanner, kita juga menyediakan printer barcode, printer label, dan ada lagi printer ID card, ada lagi supply seperti label-label, kertas kasir, dan banyak lagi, seperti ada juga software custom juga bisa. Custom kita ada custom label, lanyard, dan juga ada custom kartu ID card gitu. Jadi jika teman-teman mungkin butuh nih buat usaha teman-teman agar lebih berkembang lagi, teman-teman bisa cari cabang kami di seluruh Indonesia. Ada 6 cabang di Indonesia kami Codeshop. Yang pertama itu ada Codeshop Medan, yang kedua Codeshop Jakarta, kemudian Codeshop Semarang, kemudian Codeshop Surabaya Barat, Codeshop Surabaya Timur, dan yang terakhir Codeshop Makassar. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk cari perlengkapan kasir karena Codeshop ini udah tersebar di Indonesia. Itu tadi sebuah
pembahasan dari bedah buku dari bukunya Dale Carnegie. Jadi bagaimana mencari kawan dan dan mempengaruhi orang lain. Menarik sekali ya. Segitu aja pembahasan kita pada hari ini, pada sesi bedah buku ini. Ketemu lagi di bedah buku selanjutnya dengan tentunya dengan buku-buku yang menarik, buku-buku yang berkualitas, dan buku-buku yang tentu saja direkomendasikan dari Semanggi University gitu ya Kak ya. Akhirnya bisa kita tutup dengan semboyan kita. Coach Shop, we got you bro.